Halo, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anglina Malalivun. Baik, pada pagi hari ini saya ada satu kata motivasi untuk kalian. Mau dengar? Oke. Kehidupan dibentuk oleh mimpi-mimpimu. Jadi berhentilah membuang waktu dan pergi tidurlah. Oke, jika kalian ingin mendengarkan motivasi saya, jangan dengarkan. Jika kalian ingin mewujudkan mimpi kalian, bangun dan berjuanglah untuk mimpi-mimpi kalian. Pada pagi hari ini saya ada artikel 1 tentang politik beretika. Perlu penting kita ketahui bahwa cara politik yang beretika, kehidupan santun bukan hanya berpengaruh terhadap dunia politik itu sendiri, melainkan juga bagi generasi muda kita untuk saat ini. Politik yang santun sama dengan menjaga keindonesiaan dan kebhinnekatunggaan. Sebaliknya, politik yang penuh provokasi sama dengan merobek keindonesiaan kita. Kita sepakat sepenuhnya akan pernyataan presiden pada waktu itu. Malah pernyataan itu semestinya bukan hal baru bagi kita semua, khususnya para politikus, sebab politik dan etika sejatinya seperti dua sisi, seperti mata uang. Banyak berpikir bahwa besar dunia mengartikan etika sebagai ajaran untuk mengidentifikasi, mengartikan, dan mengamalkan prinsip global yang dapat membuat kebahagiaan manusia terwujud. Sementara itu, politik diartikan sebagai ajaran yang membuat kebahagiaan tersebut terwujud secara kolektif. Jadi sesungguhnya tidak ada politik jika tanpa etika. Oleh karena itu, mereka yang alpa dalam etika, khususnya untuk menjalankan politik, bisa dikatakan sebagai orang yang lupa diri. Mereka ibarat dalam kacang lupa kulitnya, atau dalam bahasa kita ialah orang yang gagal akan paham tersebut. Lalu, bagaimana jika gelagat gagal paham itu sudah menjadi cenderung? Ini yang sayangnya sudah lama ada di dunia politik tanah air kita saat ini. Itulah sebabnya politik seperti jauh dari citra anutan. Bahkan kita sudah seperti maklumi jika kebanyakan politik memang menjadi orang-orang culas. Meskipun begitu, seperti juga yang ditunjukkan presiden kepada kita, tidak semestinya kita menjadi sikap yang apatis dan fatalistis. Politik yang beretika bisa kita bangun bersama-sama jika kita ada rasa kepedulian terhadap sesama. Pertama, tentunya dengan terus meningkatkan para politikus akan moral yang mestinya mereka miliki, bukan sekadar anjuran. Cara beretika ini sesungguhnya sudah diatur di Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Salah satu wujudnya ialah ketaatan terhadap proses hukum. Bahkan tanpa menunggu penetapan status tersangka, secara penjabat tinggi negara mestinya dengan penuh kesadaran undur diri dari jabatannya. Ini bukan hanya saja untuk kelancaran proses hukum, melainkan juga menghindari kegaduhan yang tidak perlu. Tidak hanya tergantung pada kewarasan para politikus dan pejabat negara, benih politik yang beretika juga semestinya ditanam sejak dini di generasi muda. Hal itu
pula yang disadari oleh Presiden lewat sistem pendidikan berkarakter. Dengan pendidikan yang mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, diharapkan dengan sendirinya generasi muda akan resisten terhadap nilai dan perilaku yang bertentangan. Ketika anak-anak ini kelak menjadi para pemimpin, kita akan memiliki dunia politik yang sejati, yakni yang menjalin etika seutuhnya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang politik beretika. Selamat pagi, salam semangat. Can you stay a while? Keep me by your side.